Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu. Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam yang berjalan, bagaikan Engkau menjaga biji mata-Mu. Terlebih khusus Tuhan, pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga kalau di pagi yang indah ini kami boleh menikmati tahun yang baru di hari yang pertama tahun 2022. Kami percaya ada rencana yang indah bagi kami, sebab kami percaya Tuhan selalu melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan renungan, demikian juga dengan saudara-saudara kami yang mendengarkan melalui YouTube ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang indah ini di tahun yang baru ini kita akan meneruskan renungan kita yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal 47 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Ya, kemarin kita sudah membahas sampai pada ayat 9 bagian A. Ya. Kita akan meneruskan ayat yang ke-9 ini bagian berikutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ya, itu kita sudah bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada bagian kedua atau alinea kedua dari ayat yang ke-9 yang berbunyi sebagai berikut. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja sungai itu mengalir, air di situ menjadi tawar. Ya. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Puji Tuhan. Alinea kedua pada ayat yang ke-9 dikatakan ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ikan-ikan di sini menggambarkan tentang jiwa-jiwa. Ya. Di tahun 2022 ini, ya, pelayanan orang percaya, ya, melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, ya, akan melayani jiwa-jiwa, ya, melayani jiwa-jiwa yang sangat banyak yang belum mengenal Tuhan, ya. Catatan yang kami dapat, ya, yang kami dengar, penduduk Indonesia berjumlah 270 juta lebih, ya. Nah, dari 270 juta lebih itu, ya, saya percaya masih banyak yang belum mengenal Tuhan, ya. Saya baca lagi ayat ini, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Akan menjadi sangat banyak, ya. Saya tidak tahu populasi, ya, orang percaya, ya, jumlah orang percaya sampai tahun 2021. Tetapi perhatikan di sini dikatakan ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Berarti tahun 2022 akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Salah satu contoh di YouTube, kalau suka saudara buka YouTube, betapa orang-orang dari seberang, bukan hanya akar rumput, tetapi intelektual yang muslim. Saudaraku, apa yang terjadi? Mereka sekarang pada ditangkap Tuhan, ya, tanpa penginjilan dari seorang hamba Tuhan. Roh Kudus bekerja langsung di hati mereka. Mereka kembali, mereka datang kepada Tuhan. Dari kitab mereka, Roh Kudus menyingkap
mengungkapkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kita lihat intelektual mereka sekarang, ya, pada datang kepada Tuhan. Ya mungkin cuma 1-2 yang datang kepada Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tetapi kebanyakan adalah kegerakan yang dilakukan oleh Roh Kudus secara langsung di hati mereka. Sejak Roh Kudus tanpa perlu pertolongan orang jika ingin dia bekerja, sebab dia adalah pribadi Allah itu sendiri, saudara. Ya. Jadi bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya, terlebih khusus hamba-hamba Tuhan? Apakah kita sudah siap, saudara, menghadapi panen raya, penuaian jiwa-jiwa, di mana gelombang kegerakan Roh Kudus akan terjadi lebih 2 kali ganda di akhir zaman ini, khususnya di tahun 2022 yang baru kita hadapi, yang baru kita masuki pada hari yang pertama ini. Perhatikan saudara yang kekasih, ya. Nah, kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 43, ya, kalau kita tidak salah, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 43. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Saya mulai ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang kekasih, ketika peristiwa Aperum terjadi di Yerusalem, di kamar loteng terjadi kegerakan yang besar, di mana Roh Kudus menggoncangkan Yerusalem dengan hadirnya secara penuh Roh Kudus di Aperum, kamar loteng Yerusalem, kamar atas. Apa yang terjadi? Ya, dari 500 orang yang menanti, ya, kehadiran Roh Kudus, hanya 120 orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya. Setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, di sana Rasul Petrus dia berkhotbah di antara 120 orang, ya, 120 orang banyaknya. Apa yang terjadi, saudara? Pasal 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu perkataan Petrus, ya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku yang kekasih, saudara tahu tidak, sebelum peristiwa Aperum, murid-murid yang ditunjuk oleh Yesus, pertama 12 murid, ya, menemani Yesus dalam pelayanan penginjilan selama 3,5 tahun di Yerusalem. Tetapi 12 orang itu karena kurang, Tuhan membentuk satu tim penginjilan yang baru lagi, ya, yaitu di Lukas pasal 10. Di situ dari ayat yang pertama, ya, di situ Yesus membentuk satu kelompok tim penginjilan yang lain lagi, yaitu 70 murid. Kenapa? 12 murid terlalu sedikit, ya. 12 rasul terlalu sedikit. Maka Yesus kembali, karena jiwa-jiwa sudah ada, Yesus memilih kembali 70 murid untuk membantu pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi ini, khususnya di Israel. Apa yang terjadi? Ya, Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mereka mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi mereka. Ya, saudaraku yang kekasih, pada zaman Yesus saja 12 rasul tidak cukup untuk membantu Yesus dalam tim penginjilan. Kemudian Yesus menambah lagi, ya, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, 70 murid, saudara, ya. Setelah mereka diutus berdua-dua, metode yang Yesus terapkan tetap sama, ya, tidak bergerombol, dua-dua orang, ya. Nah, kita lihat, ya,
Saya baca lagi. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya. Ayat 1 menunjukkan Yesus membentuk tim penginjilan yang baru supaya pelayanan pekerjaan Tuhan terjadi akselerasi, percepatan. Ya, sebab kedatangan Tuhan itu cuma singkat, 3,5 tahun pada waktu itu di Israel. Ya. Dan akhirnya kita lihat ya, Lukas pasal 10 ini ayat 17 sampai 21 berbunyi sebagai berikut. 17 sampai ayat yang ke-20 saya bacakan ya. Saya akan bacakan Lukas 10 ayat 17. Dengan di sini redaktur Alkitab mulai memberikan perikop atau judul bacaan kembalinya ke 70 murid. Ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Kita lihat, setelah waktu yang ditetapkan Tuhan berakhir, murid-murid 70 murid kembali dan mereka memberikan laporan pertanggungjawaban pelayanan mereka yang sudah dipercayakan oleh Yesus. Perhatikan, mereka berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Betapa dahsyatnya nama Yesus, saudara. Sehingga mereka memberikan laporan pertanggungjawaban. Setan-setan pun pada bertumbangan. Orang yang dirasuk setan, ya, orang yang dibelenggu setan, ya, dan lain sebagainya. Semua terjadi pelepasan, ya. Manifestasi dalam pelayanan pekerjaan Roh Kudus dahsyat luar biasa. Sehingga orang-orang diikat oleh dosa, ya, orang-orang yang diperhamba oleh dosa, mereka semua dimerdekakan, dilepaskan karena nama Yesus yang dahsyat itu. Perhatikan apa respon Yesus menyikapi laporan pertanggungjawaban dari para murid-murid ini. Ayat yang ke-18 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya. Yesus membenarkan laporan pertanggungjawaban mereka. Di sini dikatakan, Yesus berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Di sini menunjukkan bahwa kemahatauan Yesus. Yesus sampaikan kepada mereka, Yesus itu maha tahu. Ya, kira-kira kalau bahasa terjemahan bebas dikira begini, kalian semua sebelum kalian memberikan laporan pertanggungjawaban kepadaku, aku sendiri telah melihat, ya, bahwa Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid ini bahwa dia adalah Allah yang omniscience. Dia Allah yang maha tahu. Ya. Selanjutnya ayat 19 kita baca ya. Ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kuasa ya, untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudaraku, respon Yesus berikutnya apa? Ya, di sini dikatakan bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka itulah yang menaklukkan kuasa-kuasa setan, ya, menahan serangan daripada iblis. Ya. Jadi di sini setiap orang percaya, perhatikan renungan firman pagi hari ini. Kalau saudara berhasil dalam pelayanan, jangan berbangga. Yesus tidak suka kita berbangga. Sukses atau keberhasilan dalam pelayanan semata-mata bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang Yesus berikan dalam hidup kita. Ya, jadi jangan bangga kalau saudara bisa menumbangkan kuasa gelap, membuat mujizat. Saudara, kita harus tahu itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kuasa-kuasa dahsyat yang dari kuasa gelap semua pada bertumbangan. Yesus mengingatkan mereka, sebab secara manusiawi Yesus dapat membaca ada unsur-unsur kebanggaan. Keberhasilan dalam pelayanan jangan dijadikan
kebanggaan. Itu sangat berbahaya. Itu akan memunculkan roh kesombongan. Hati-hati saudara ya. Jadi kita sebagai orang percaya di tahun 2022 ini ada jiwa-jiwa yang banyak yang perlu kita layani. Seperti tadi Yesaya 47 ayat yang ke-9 bagian B, ikan-ikan akan sangat banyak. Jadi tahun 2022 catat, angka orang Kristen akan melonjak tinggi saudara. Ini nubuatan kebenaran Nabi Yesaya. Setiap nubuatan di Alkitab berasal dari Allah, dan itu Allah akan buktikan. Saudara lihat di YouTube ada banyak intelektual Muslim ya. Saudara lihat di daerah Arab sekarang, Emirat Arab, Pangeran Arab membeli patung Yesus dan membawa masuk ke mana? Ke dalam Ka'bah. Itu kesaksian di YouTube saudara, secara internasional. Dan saudara lihat, bukan sedikit di dunia Muslim. Sekarang terjadi kegerakan besar bukan karena KKR, revival yang diadakan oleh denominasi gereja, tapi Roh Kudus mencapai satu demi satu, sehingga ada baptisan sebanyak seringkali 10 orang, 20 orang, ada sampai ratusan orang dibawa ke laut, digiring ke laut untuk dibaptis. Dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, luar biasa. Jadi kita jangan main-main di dalam pelayanan, dan jangan berbangga ketika kita mengalami kesuksesan, keberhasilan dalam pelayanan, semata-mata karena pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Perhatikan ayat yang ke-20 ya. Masih di Lukas 10 ayat 20 ya. Di sini dikatakan, Yesus katakan, namun demikian janganlah bersukacita ya. Namun demikian janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Saudaraku, kesuksesan dalam pelayanan jangan kita banggakan. Itu akan memunculkan roh kesombongan dalam hidup kita. Ya, Tuhan jangan bersukacita. Hati-hati. Kalau kita mulai bersukacita karena keberhasilan dalam pelayanan, hati-hati, kita sudah dekat dalam kejatuhan. Tuhan tidak ingin kita bersuka dengan hal itu. Ya, Tuhan tidak mau kita berbangga dengan keberhasilan dalam pelayanan. Tetapi ayat 10-20 bagian akhir ini berkata demikian. Ya, saya baca lagi di bagian pertama. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, tetapi perhatikan, bersukacitalah karena namamu ada tertulis di dalam sorga. Haleluya. Saudara yang terkasih, biarlah kita tetap rendah hati. Walaupun kita berhasil dalam pelayanan, jangan berbangga karena jiwa-jiwa semakin bertambah. Tapi tetap bersukacita karena nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Apa artinya? Kita ini warga kerajaan sorga. Ya. Ketika kita lahir baru, apa yang terjadi? Ya. Kita akan lihat Galatia 4 ayat yang ke-6. Ketika kita lahir baru, ya, apa yang terjadi? Ketika setiap orang percaya, seseorang lahir baru, apa yang terjadi? Ya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh, perhatikan, bukan akan, ya, melainkan telah. Ya, saya baca lagi. Dan karena kamu adalah anak, ya, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, Roh Kudus, ya, ke dalam hati kita, ya, yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Sadarilah ketika kita lahir baru terima Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, siapapun kita, dan tahu di situ Roh Kudus yang ada di hati kita bersaksi kepada Bapa di sorga, ya Abah, ya Bapa. Ya, kita yang tadinya orang berdosa, tidak kenal Tuhan, sekarang melalui kelahiran baru kita kenal Tuhan, dan Roh Kudus masuk dalam hidup kita, dan kita diakui, diadopsi oleh Bapa di sorga melalui kehadiran Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita ada orang percaya kalau berdoa, ya Abah, ya Bapa. Puji Tuhan, gak salah itu. Kita memang telah diadopsi oleh Tuhan melalui kelahiran baru. Roh Kudus bersaksi kepada Bapa di sorga. Saudara tahu, ketika orang-orang, khususnya saya kembali kepada Yesus, ya,
pada waktu Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Setelah Yesus keluar dari air baptisan, ya, langit terbuka, ya, Roh Kudus turun berlembaga seperti burung merpati, ya. Roh Kudus turun berlembaga seperti burung merpati. Dia mengurapi Yesus pada waktu itu di Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Suara dari Bapa di sorga, ya, di situ mendeklarasikan, ya. Jadi Bapa sorgawi mendeklar kepada publik Yahudi bahwa orang yang baru dibaptis, baru selesai dibaptis, keluar dari air baptisan adalah anak Bapa di sorga, ya. Matius 3 ayat yang ke-17 di situ berkata apa? Matius 3 ayat yang ke-17. Kita akan lihat, ya. Matius 3 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 3, ya, ayat 17 demikian bunyi, atau saya akan baca dari ayat yang ke-16, ya. Ayat yang ke-16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ya. Ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Setelah Yesus selesai dibaptis keluar dari air baptisan, Bapa di sorga mendeklar kepada publik Yahudi bahwa inilah Mesias yang dijanjikan Tuhan, Mesias yang dijanjikan Allah untuk bangsa Israel. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Apa hubungannya dengan renungan kita pagi hari ini? Saudara tahu? Ya, ketika kita percaya Tuhan lahir baru, Roh Kudus masuk di dalam hati kita, ya. Masuk dalam hati kita, kemudian berseru kepada Bapa di sorga, mendeklar. Begitu kita selesai keluar dari baptisan air, ya, tidak ada suara yang terdengar di bumi bahwa kita adalah anak-anaknya, anak adopsi. Tapi di sorga, ya, Roh Kudus mendeklar, Bapa, hari ini Samyati sudah menjadi anakku. Makanya Lukas 15 ayat yang ke-7 berkata, ketika seorang bertobat, ada ratap sorga bersorak. Seluruh penghuni bersorga bersorak. Kenapa? Ada deklarasi terjadi di sana. Hari ini Samyati sudah menjadi anggota keluarga Allah. Dahsyat gak, saudara? Jadi kita jangan berbangga karena pelayanan yang berhasil, tapi berbanggalah kita menjadi anggota keluarganya Allah. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita lanjutkan Yesaya 47 tadi, ayat yang ke-9 bagian yang terakhir, ya. Di sini dikatakan, sebab, ya, tadi ikan-ikan menjadi sangat banyak, ya. Jadi pertumbuhan jiwa-jiwa di negeri ini, di Indonesia akan bertambah banyak, ya. Kemudian ayat 9 bagian B, bagian C berkata, sebab kemana saja air itu sampai, ya, kemana saja air itu sampai ke laut, air laut di situ menjadi tawar, ya. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana akan hidup. Sungai yang keluar dari Bait Allah menuju ke Araba Yordan sampai ke Laut Asin. Laut Asin adalah laut mati. Saya belum pernah ke Israel, tapi orang-orang yang pernah ke Israel pernah ada di laut mati dan mereka tidak tenggelam. Mereka ngambang, ya, mereka ngambang di laut mati, ya. Dan di sana tidak ada makhluk hidup satupun. Kenapa? Sebab kadar garam yang ada di laut mati dahsyatnya luar biasa, sehingga tidak ada makhluk hidup. Tetapi di sini dikatakan tadi, ya, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, ya. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Yang terakhir dari ayat 9 berkata, kemana saja sungai itu mengalir, Roh Kudus itu mengalir, mengikuti kehidupan orang percaya. Dimanapun jiwa-jiwa yang tadinya mati rohani dihidupkan kembali, ya. Mereka kembali boleh terima Yesus. Jadi pelayanan orang percaya harus mampu memberitakan berita kehidupan, ya, memberikan kehidupan rohani bagi jiwa-jiwa yang baru mengenal Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya renungan pagi yang indah ini
sangat memberkati kita. Dan siap-siaplah kita, tahun 2022 akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Dan kita dipakai oleh Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan melayani jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, mengakhiri renungan kita pada pagi yang indah ini, kita akan dengarkan satu pujian dulu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan surga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan surga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga,
Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Di tahun yang baru, hari yang pertama tahun 2022, kami mendapatkan berkat luar biasa. Kami mendapatkan berita bahwa kami akan menuai jiwa-jiwa oleh pertolongan Roh Kudus dalam setiap pelayanan kami. Baik itu ibadah raya, baik itu ibadah rayon, baik itu ibadah tolong, baik itu ibadah-ibadah youth, kami percaya akan terjadi kegiatan besar oleh pertolongan Roh Kudus. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bapa, mampukan kami dan ajar kami tidak mencuri kemuliaan Allah apabila keberhasilan terjadi dalam setiap pelayanan kami. Sebab itu semata-mata oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami hanya hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami mengaplikasikan perintah-Mu di tahun 2022, di mana akan terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa yang datang kepadamu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai kami agar kami selalu mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap bentuk-bentuk pelayanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan lanjutkan pada besok hari. Terima kasih. Shalom.